Pemirsa, sebelum saya mengajak Anda untuk melihat perbincangan dengan sejumlah narasumber, kita lihat ini yang jadi topik bahasan kita, putusan etik Hakim MK khususnya untuk Anwar Usman, putusan perkara nomor 2 MK L11 2023 pelanggaran etik Hakim MK, di mana memutuskan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, dan prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan semuanya terbukti. Di mana sanksi yakni pemberhentian dari jabatan sebagai ketua MK kepada hakim terlapor, atau artinya Anwar Usman yang sebelumnya merupakan ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sederhananya pemirsa, dengan gaduhnya soal batas usia capres dan cawapres yang dianggap meloloskan Gibran melenggang maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, akhirnya MK memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti pemirsa dan diturunkan atau dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. Apakah ini meredam kegaduhan yang ada sementara esensi Gibran masih tetap bisa maju menjadi cawapres Prabowo Subianto? Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili tim pemenangan Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa jadi yang pertama bicara nih, ya, karena yang hadir di sini saya. Hadir di sini, paling vokal untuk urusan ini. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya, mulai dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, yakni Bang Roni Talapesi, dan juga pakar hukum kita, yakni Mas Abdul Qoir, yang saya juga sedang menunggu komunikasi saya dengan Mas Abdul Qoir. Saya pertama kali mungkin ingin ke Mas Habib terlebih dahulu. Gimana nih Mas Habib? Sesuai dengan prediksi kah bahwa ya ada sanksi untuk Anwar Usman, tapi tidak mengganggu cawapresnya? Jadi gini, ada dua sisi. Bagaimana? Yang pertama tentu kita mensyukuri ya, ngawur-ngawurnya tetap masih dalam koridor ya, ya yang bisa diterima. Yaitu soal bagaimana MK menilai tidak bisa mengevaluasi kembali merevisi putusan nomor 90. Itu kita harus apresiasi. Tapi kami sedih ya ketika kami membaca, saya tadi hampir seharian baca hampir 400 halaman ya, 300 putusan MK ini. Lalu saya coba cari penjelasan terkait sanksi-sanksi yang diberikan kepada Anwar Usman ya. Ada 3 kategori ya. Pertama soal judicial leadership, soal kepemimpinan. Saya pikir ini jelas menabrak nilai bahwa hakim MK itu independen satu sama lain. Sama kayak saya di DPR. Ketua DPR, ketua komisi itu ibarat pengatur lalu lintas. Jadi saya misalnya pimpinan komisi 3 tidak bisa disalahkan atas perilaku atau masalah yang terjadi di komisi 3 yang dilakukan bukan oleh saya. Nggak bisa. Misalnya anggota saya melakukan masalah, ya kan, pimpinannya disalahkan. Nggak ada begitu, karena itu kolektif kolegial, independen satu sama lain. Itu yang pertama soal judicial leadership. Yang kedua, ya, soal intervensi pihak luar. Ya, saya cari-cari setengah mati ada di halaman 36 sekian sampai 37 sekian, ya. Yang dirujuk utama adalah majalah Tempo dari media. Padahal saya sebagai lawyer, ya teman-teman lawyer pasti tahu, setengah mati Mbak, kita ratusan kali menggunakan bukti media di pengadilan, pidana, perdata segala macam, nggak bisa jadi alat bukti utama. Kenapa? Karena media itu kan bisa bias. Dan media sendiri menyediakan hak jawab sebagai wujud bahwa media tidak mengklaim bahwa dia satu-satu yang benar.
Padahal dalam hukum, dalam kita berhukum menjatuhkan putusan harus beyond reasonable doubt, harus dengan pembuktian yang seyakin-yakinnya. Oke, intinya bahwa Anwar Usman tidak layak diberikan sanksi. Masih ada satu. Dipercepat. Soal penerobosan ya azas konflik kepentingan. Oke. Tadi Pak Anwar Usman konvers dibuka oleh beliau bahwa ya sejak MK pertama kali tahun 2003, tahun 2004 dipimpin oleh Pak Jimli As-Sidiki, yang namanya azas benturan kepentingan itu sudah bisa diabaikan secara sah dan itu menjadi jurisprudensi. Pak Jimli sendiri, lalu hampir semua ketua MK berbagai periode sudah menerobos itu semua, dan itu ada penjelasannya memang benar bahwa yang diuji objektum litisnya putusan MK persidangan MK itu peraturan perundang-undangan, norma yang bersifat umum. Bagaimana mungkin Pak Anwar Usman disalahkan kalau mengikuti jurisprudensi yang pernah ada gitu loh. Kalau Pak Anwar Usman dianggap menguntungkan keponakannya saja diberhentikan, bagaimana dengan Saldi Isra yang menguntungkan dirinya sendiri dalam perkara 7 tahun 2020. Nah, ini yang membuat saya memang tapi kami harus menghormati. Jelek buruk namanya putusan tetap berlaku gitu. Sederhananya karena kasihanlah masyarakat kita terlalu berat nanti pembahasan kita kalau kita bahas mengenai undang-undang. Sederhananya Mas Habib saya tangkap, tapi mungkin saya sederhanakan. Saya tanya langsung kepada Bang Roni, intinya bahwa Anwar Usman meskipun menghormati hasil keputusan MK tidak seyogyanya kemudian disalahkan atas dugaan tidak independen, keberpihakan. Nah, bagaimana Bang Roni menanggapinya? Ya, terima kasih Mbak Caca, terima kasih Bang Habibur Rahman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini kami tentunya mengapresiasi yang sudah disampaikan oleh MK ya. Saya rasa bahwa publik sudah mengikuti proses ini dan ini tidak hanya berbicara untuk satu kelompok saja, karena ini memang sudah banyak disuarakan oleh banyak pihak. Kita lihat bagaimana dari pihak dari akademisi, budayawan, kemudian mahasiswa yang ikut bersuara. Nah, dalam hal ini kan tugas kita adalah menjaga kesucian dari Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan putusan yang sudah ada, tentunya kita melihat bahwa di amar putusan sudah sangat jelas bahwa ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh terlapor, Saudara Anwar Usman. Nah, dalam hal ini juga pun kita melihat bahwa apa yang sudah terjadi ini, kita tentunya mengharapkan bahwa kedepannya ini menjadi catatan buat kita semuanya, dan kita juga sangat menyayangkan akhirnya ini kan menjadi catatan sejarah bahwa ada hal yang terjadi dan ini sudah terungkap kan, kalau terkait dengan konflik kepentingan itu sudah terungkap juga bahwa memang seharusnya kan dari awal sudah disampaikan dari Saudara Pak Anwar Usman harusnya mengundurkan diri, tetapi kan beliau tetap melanjutkan memegang perkara tersebut. Dan ini kan sudah ada diatur juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian juga pun sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan saya pikir publik bisa melihatlah semuanya itu. Seperti itu Mbak Caca. Ya, baik. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk membahas ini lebih lanjut, khususnya dengan pengamat hukum kita, Mas Abdul Qoir. Sesuai dengan judul saya, ketika Anwar Usman dicopot dari jabatan sebagai ketua, apakah ini kemudian meredam gaduhnya, begitu banyak pro dan kontra, atau justru sebaliknya, karena justru Anwar Usman mengatakan ini pembunuhan karakter, belum lagi Gibran masih bisa sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sesaat lagi ya.